Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sa'ara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwanna fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah, ensiklopedia larangan oleh Syekh Abu Usamah Salim bin Id Al-Hilali hafizana wa hafizahullah. Kita masuk pada larangan yang ke-24, yaitu larangan dari menyampaikan seluruh ucapan yang didengar, yakni tidak setiap yang didengar oleh seseorang itu harus dia sampaikan, berhubung karena tidak setiap yang didengar itu adalah kebenaran, dan tidak setiap orang yang mendengar apa yang dia sampaikan itu bisa paham. Terkadang suatu kebenaran tapi disampaikan kepada orang yang tidak paham, akhirnya kebenaran itu berubah menjadi kesalahan bagi dia, salah dipahami, kemudian salah diamalkan, atau bisa ditafsirkan dengan penafsiran-penafsiran yang menyimpang. Maka dari itu ada suatu kaidah yang paling menarik, yaitu para ulama mengatakan kepada kita likulli maqam maqal. Masing-masing tempat itu ada bahasannya sendiri-sendiri. Tidak semua tempat itu punya pembahasan yang sama. Terkadang pada suatu tempat ada suatu bahasan itu tepat bagi mereka, tapi di tempat lain bahasan yang sama tidak tepat. Maka likulli maqam maqal. Naam. Maka kata Syekh, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda. Ini hadis yang disebutkan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam mukaddimahnya, ya, mukaddimah Sahih Muslim. Jadi dalam Sahih Muslim itu tidak semua hadisnya sahih. Ada hadis-hadis tertentu itu hadis-hadis dhaif, tapi disebutkan oleh Imam Muslim di mukaddimahnya. Jadi kalau dikatakan di Sahih Muslim itu di mana? Di isi kitabnya apa di mukaddimahnya?
Kalau di mukaddimahnya ya ada hadis-hadis dhaif yang disebutkan di sana. Karena ada tujuan-tujuan tertentu Al-Imam Muslim menyebutkannya. Nah, ini salah satu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, tetapi di bagian mukaddimahnya. Yaitu kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i kadiban ayyuhadditsa bi kulli ma sami'a." Cukuplah seseorang itu disebut pendusta apabila dia menyampaikan semua yang dia dengar. Ya. Menyampaikan semua yang didengar saja bisa dikatakan pendusta, bagaimana menyampaikan yang tidak didengar? Ya. Lebih parah lagi. Ya. Menyampaikan sesuatu yang masih berada dalam beritanya itu kila wa qala, katanya dan katanya, kabar burung. Ya, setiap yang dia dengar saja kalau disampaikan itu dikatakan sebagai pendusta. Cukup orang itu dikatakan sebagai pendusta. Nah, bagaimana kalau yang setiap dia sampaikan itu hanyalah kabar burung? Ya, katanya dan katanya dan katanya. Tidak ada bukti-bukti ilmiah yang bisa membenarkan apa yang dia katakan. Tidak ada karinah-karinahnya. Naam. Di dalam lafadz lain itu tidak disebutkan kafabil mar'i kadiban, cukuplah seorang dikatakan pendusta, tapi disebutkan cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai atau dia itu berdosa. Di dalam riwayat Imam Abu Daud di dalam sunannya dan Al-Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya itu bukan kadiban, bukan pendusta, tapi berdosa. Yaitu cukuplah seseorang dikatakan berdosa apabila dia selalu menyampaikan setiap yang dia dengar. Sebab itu Al-Imam Muslim Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Al-Minhaj syarah Sahih Muslim itu ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan bahwa di dalam hadis ini ada larangan menyampaikan setiap perkara yang didengar. Ada larangan ya, menyampaikan setiap perkara yang didengar. Naam. Karena kalau bisa jadi ya orang kalau dia menyampaikan setiap yang dia didengar, ternyata yang dia dengar itu adalah berita yang tidak benar. Ya berarti secara langsung dia menyebarkan berita yang tidak benar. Ya, kalau zaman sekarang katanya dia ikut-ikutan menyebarkan berita hoax. Ya. Di bahasa jaringan sosial itu dinamakan berita hoax. Kalau berita itu tidak ada benar dia sampaikan, ya berarti dia turut mendukung untuk menyebarkan berita yang tidak benar. Namun seandainya berita itu benar, ya maka belum tentu orang yang dia sampaikan itu tepat untuk dia sampaikan. Ya. Atau kondisi di mana dia mau menyampaikan itu adalah kondisi yang tidak tepat. Sebab itu ada atsar yang mengatakan begini, apakah engkau suka bahwa setelah engkau berbicara maka akan terjadi fitnah, ya karena orang tidak mampu memahami apa yang engkau bicarakan. Ya. Jadi prinsip agama itu sangat sederhana saja. Apalagi seorang dai ya, sangat sederhana. Yaitu dia menyampaikan kebenaran itu dengan bahasa yang paling mudah dan dapat dipahami. Dia berusaha semaksimal mungkin menghindari istilah-istilah yang tidak bisa dipahami oleh masyarakat awam. Sebab itu berbeda dengan doktor-doktor sekarang ya, profesor-profesor. Kalau dia bicara di publik itu bicara dengan istilah-istilah yang kelihatan ilmiah, bahasa-bahasa asing ya. Istilah-istilah bahasa-bahasa kimia yang orang dengarnya cuma ngangguk-ngangguk tapi tidak paham apa maksud dia. Ya.
Tapi kalau agama ndak, diusahakan sesederhana mungkin dalam menyampaikannya. Dengan bahasa yang paling mudah, dengan cara yang paling gampang untuk dipahami. Nah, itulah Nabi mengatakan orang yang paling jauh tempat duduknya dalam satu riwayat ya, orang yang paling jauh tempat duduknya dariku di hari kiamat itu mutafaihikun. Mutafaihikun itu orang yang memfasih-fasihkan pembicaraannya. Bicara tuh suka supaya kelihatan kayak wah ilmiah, fasih bicaranya ya, dan seterusnya. Tapi apa, bicaralah kepada manusia dengan kadar kemampuan mereka untuk menerima apa yang disampaikan. Jangan sampai mereka cuma angguk-angguk tapi tidak paham pesan-pesan yang disampaikan. Maka orang itu kalau dia semakin alim, itu pembicaraannya semakin jelas dan semakin gampang dipahami. Tapi kalau ini berbeda ya, berbeda dengan orang-orang yang mempelajari ilmu-ilmu filsafat. Itu semakin dia pintar, dia bicara dengan bahasa yang melingkar-lingkar seperti orang jadi nggak paham. Ya ada istilah agama itu, istilah para cendekiawan muslim itu kalau orang yang mempelajari agama dan mendakwakan agama itu jalannya pintas, bahasanya jelas, ya dapat dipahami. Ibarat kalau orang tanya mana kuping, ini kuping, telinga, langsung di sini dekat. Tapi kalau orang semakin belajar ilmu retorika, ditanya mana kuping, dia bilang ini kuping gini. Jadi panjang jalannya sampai di sini. Padahal bisa gampang aja di sini kupingnya, begitu. Mutar-mutar keliling. Maka kalau kita baca buku-buku falasifah, buku-buku filsafat itu membingungkan. Tujuannya satu tapi dia lingkar jauh, panjang perjalanannya, ya, membingungkan. Maka di sini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kafabil mar'i kadiban ayyuhadditsa bikulli ma sami'ah. Cukuplah seorang itu dikatakan pendusta apabila dia selalu menyampaikan seluruh yang dia dengar. Dalam lafaz lain, cukuplah seorang itu berdosa apabila dia menyampaikan setiap yang dia dengar. Maka dari itu ayat Al-Quran mengatakan begini, in ja'akum fasikum binaba'im fatabayyanu. Kalau datang kepada kalian orang fasik bawa berita, maka tabayyun, jangan langsung dipercaya, kemudian jangan langsung disebarkan. Harus cari bukti-bukti kebenaran apa yang dia sampaikan itu. Naam. Ini bab yang sangat luar biasa ya. Bab yang sangat luar biasa sekali. Ya, bab yang intinya adalah seseorang di dalam ucapannya ataupun perbuatannya, dia harus bisa menimbang mana maslahat dan mana mafsadah. Terkadang sebuah kebenaran kalau disampaikan pada kondisi yang tidak tepat itu justru jadi mafsadah, jadi mudarat. Ya, maka dari itu ada sahabat seperti sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu di zaman Umar bin Khattab. Itu beliau menyembunyikan, tidak menyampaikan sekian banyak hadis. Ya, khawatir berbenturan dengan kebijakan-kebijakan Umar bin Khattab, atau khawatir tidak dipahami dan seterusnya. Nah, begitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sudah meninggal dan di akhir hayatnya, ya baru dia sampaikan hadis-hadisnya yang dia dulu tidak sampaikan. Itu apa? Dalam rangka apa? Menutup pintu-pintu untuk terjadi perpecahan, fitnah di dalam agama. Ya. Taib. Kemudian kita masuk pada larangan yang ke-25, yaitu larangan melecehkan ulama, menyia-nyiakan mereka dan tidak peduli dengan mereka. Nah, ini lebih repot lagi ya zaman ini, di mana zaman para ulama itu dianggap sebagai orang-orang gak ada kerjaan. Ya, orang-orang yang cuma baca buku, ya, cuma menulis, cuma ceramah, ya dia nggak punya nilai.
Dia tidak punya nilai. Yang punya nilai di zaman ini nih kalau bupati, gubernur, ya, bapak camat. Padahal ya mereka-mereka itu bisa jadi orang-orang yang paling jauh dari Allah. Bisa jadi para pejabat itu tidak sholat, para pejabat itu melakukan pelanggaran syariat. Ya, tetapi karena manusia menilai seseorang itu dari sisi jabatan, menilai seseorang dari sisi pangkat, menilai seseorang dari sisi kedudukannya, maka ya para ulama yang tidak punya jabatan-jabatan keduniaan itu disepelekan oleh manusia. Padahal para ulama itu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi sekali, karena Allah Subhanahu wa taala mengangkat mereka. Di dalam surat Al-Mujadilah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang diberi ilmu darajatun. Di situ kalau kita belajar bahasa Arab itu darajat itu dia bentuk jamak muannatsi salim. Jamak muannatsi salim itu artinya dia bentuk banyak, bukan darajah. Jadi ayat itu tidak mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Tidak. Kalau darajah satu derajat. Tapi di situ dikatakan darajat, yakni beberapa derajat, banyak derajat gitu. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ya, bukan satu derajat. Jadi derajat orang berilmu itu tinggi, ya. Derajat orang berilmu itu tinggi sekali karena beberapa derajat. Di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, Al-Imam Ibnu Qudamah membawakan atsar dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang mengatakan bahwa orang berilmu itu jika dibandingkan dengan orang beriman, ya, orang-orang mukmin, orang-orang Islam yang tidak berilmu, itu derajat mereka itu 700 derajat. Nah, 700 derajat itu jarak antara satu derajat dengan derajat yang lain itu ditempuh dalam perjalanan waktu 500 tahun. 500 tahun. Tinggi sekali kedudukan orang yang berilmu itu di hadapan atau dalam pandangan syariat. Tapi kalau dalam pandangan dunia ya tidak ada. Makanya pendapat, arahan, ya, didikan yang diberikan oleh orang berilmu itu jauh nilainya lebih tinggi daripada arahan, didikan yang diberikan oleh orang-orang yang biasa. Karena arahan orang yang punya derajat tinggi itu tentu nilainya berbeda dengan arahan yang diberikan oleh orang-orang yang punya kedudukan yang rendah dalam pandangan syariat. Maka dari itu, ya, kita diperintahkan untuk harus menghormati mereka, harus mengetahui hak-hak mereka. Maka di sini di dalam Islam ada perbedaan antara orang yang beriman, orang yang berilmu dengan orang yang beriman tidak berilmu dan orang kafir. Jadi beda. Orang fajir, orang pelaku dosa dengan orang yang bertakwa beda. Orang yang bertakwa dengan orang yang berilmu dan bertakwa lebih beda lagi, ya. Nah, orang pelaku maksiat dari kalangan muslimin dengan orang kafir justru berbeda lagi, lebih jauh. Jadi manusia itu ada perbedaan-perbedaannya sesuai dengan keimanannya dan sesuai dengan keilmuannya. Maka dari itu tidak semua manusia sama. Maka hal ini beda dengan demokrasi, ya, prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi yang didengung-dengungkan oleh Aristoteles dan muridnya yang murtad dari ajaran Aristoteles, Plato. Itu mereka mengatakan demokrasi itu adalah
suara rakyat dari rakyat untuk rakyat. Atau dengan kata lain, suara rakyat adalah suara Tuhan. Kebenaran itu dinilai dari jumlah mayoritas. Sehingga semua suara orang semuanya itu sama. Suara seorang ulama dengan suara seorang rakyat jelata sama. Suara seorang alim besar dengan suara peminum khamar sama. Suara pelaku maksiat dengan suara seorang alim sama. Padahal ayat Al-Quran membedakan. Suara peminum khamar beda dengan suara orang alim, beda. Orang alim derajatnya tinggi, suaranya berlipat-lipat kali kedudukan tinggi di atas itu ya. Orang peminum khamarnya suaranya paling rendah. Pelaku maksiat suaranya paling rendah. Agama membedakan antara orang alim, orang berilmu, dan orang pelaku maksiat. Maka dari itu setiap orang punya hak-hak. Hak yang paling tertinggi adalah hak Allah, kemudian hak Rasul, kemudian hak ulama. Maka orang yang melecehkan para ulama, menyia-nyiakan mereka, tidak peduli dengan arahan-arahan mereka, itu adalah merupakan bentuk penyimpangan terhadap syariat. Kata Syekh Salim bin Id al-Hilali hafidhana wa hafidhahullah, diriwayatkan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa min ummati ma lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li alimina haqqa. Ya, tidak termasuk golonganku, umatku ya. Laisa min ummati, tidak termasuk umatku man lam yujilla kabirana, orang yang tidak menghormati orang-orang yang lebih tua dari kita. Ya, orang yang tidak menghormati orang-orang yang lebih dewasa, lebih tua, anak-anak muda yang gak punya etika, gak punya adab terhadap orang tua, itu bukanlah dari golongan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yarham sagirana, dan bukan dari golongan umatku orang yang tidak mengasihi, tidak mencintai anak-anak muda, anak-anak lebih kecil darinya, tidak menyayangi anak-anak. Wa ya'rif li alimina haqqa, dan bukan dari umatku orang yang tidak mengetahui hak-hak orang alim. Ya, tidak mengetahui hak-hak orang alim. Hadis ini diriwayatkan kalau di dalam Mausu'atul Manahi Asy'ariyah ini disebutkan di footnote-nya itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Seingat ana hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya, di dalam sunannya, hadis yang semakna dengan ini. Ala kulli hal, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa ada berapa perkara ya, ada 1, 2, 3 perkara ya. Ada 3 perkara itu yang dikeluarkan dari golongan umat Nabi ya, dari golongan umat Islam. Yaitu yang pertama, orang yang tidak menghormati orang lebih tua. Yang kedua, orang yang tidak menyayangi anak-anak. Dan yang ketiga, orang yang tidak mengerti hak-hak orang alim. Ya, tidak menyayangi anak-anak itu maksudnya karena memang anak-anak itu butuh bimbingan, butuh arahan. Anak-anak itu masih membutuhkan arahan, membutuhkan bimbingan, jadi mereka harus diberikan perhatian untuk diarahkan sampai pada batas yang tidak diberikan kewajiban. Jadi maksudnya kalau orang tua ya, dalam posisi sebagai orang tua itu dia punya tanggung jawab untuk mengarahkan, memberikan didikan ya kepada anak-anak itu. Kalau wanita sampai dia belum menikah. Dia belum menikah sepanjang itu masih ada kewajiban. Sampai dia menikah gugur kewajibannya. Jadi kalau dia masih arahkan, dia masih berbuat baik, itu berarti dia lakukan perkara yang yustahab, yang disukai saja, tapi tidak wajib bagi dia. Tapi kalau anak laki-laki sampai dia umur 20 tahun, 20 tahun sudah selesai, tidak ada kewajiban lagi bagi dia untuk memberikan arahan, memberikan bimbingan. Kalau dia masih memberikan arahan dan bimbingan, apalagi memberi nafkah, kasih makan, kasih tempat tinggal, itu bagian dari berbuat baik saja. Kalau sudah umur 20 tahun tidak wajib. Tidak wajib. Kalau sebelum dari umur 20 tahun maka masih wajib. Ala kulli hal ya, anak-anak muda itu belum bisa diberikan dia keleluasan untuk memutuskan apa yang dia harus putuskan, belum, karena dia dianggap belum berakal.
Orang yang belum sampai dewasa itu dianggap belum berakal, jadi tidak perlu tanya pendapatnya. Tidak perlu tanya pendapatnya untuk memutuskan sebuah keputusan, tidak perlu. Tetapi orang yang sudah berakal yang harus memberikan bimbingan langsung. Ini berbeda dengan teori-teori parenting ya di zaman ini ya. Teori-teori parenting di zaman ini, anak-anak tuh nggak boleh dibilang jangan, anak-anak nggak boleh disuruh-suruh, dikekang, nggak boleh, dia punya kebebasan ya, biarkan dia, nanti dia bebas memilih. Tidak ada itu dalam Islam, itu tidak ada ya. Rasulullah mengatakan anak umur 7 tahun perintah sholat ya, kalau anak umur 10 tahun pukul kalau tidak mau sholat ya. Ini kalau parenting katakan tidak boleh, nanti otak kanan dengan otak kiri bertabrakan ya. Tidak tahu parenting, teori parenting itu dibikin oleh siapa, agamanya bagaimana, tidak jelas. Padahal sekian banyak dari buku-buku teori parenting itu ditulis oleh orang kafir. Bahkan anak pernah membaca sebuah tulisan yang ditulis oleh tokoh parenting zaman ini, itu dia itu ternyata berzina sama ibunya, lalu menulis buku parenting ya, nikah sama ibunya, tulis buku parenting. Dan herannya ini dipakai di sekolah-sekolah, bahkan sekolah-sekolah Islam pakai parenting ini. Bertentangan. Katanya jangan berkata kepada anak kecil tuh, ndak boleh katakan jangan, tapi digunakan bahasa lain. Jadi kalau anak kecil mau makan misalnya es krim, ndak boleh dibilang jangan makan es krim, ndak boleh. Tapi bilang oh makan ini saja ya, makan, dialihkan untuk makannya, ndak boleh katakan jangan. Padahal sekian banyak di dalam Al-Quran Allah mendidik generasi muda dengan kata-kata jangan. Di antaranya apa? Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, hai anakku jangan engkau syirik kepada Allah. Jangan, ada kata jangan. Begitu pula ada kata ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang datang kepada Rasulullah ya, apa kata Rasulullah? La taqdab, jangan marah. Rasulullah menggunakan kata-kata apa? Jangan. Jadi parenting akhirnya orang nggak bisa membedakan mana yang nggak boleh dan mana yang boleh. Karena apa? Semuanya tidak ada kata jangan. Orang cuma dialihkan saja, dialihkan tanpa dia tahu bahwa perkara ini jangan. Ya, ini teori yang batil. Teori yang batil. Maka dari itu apa? Dikatakan di sini yang kedua adalah wayarham sagirana. Orang yang tidak mencintai, tidak menyayangi anak-anak kecil dari kami. Kata Rasulullah, man la yarham la yurham. Orang yang tidak punya kasih sayang terhadap anak-anak kecil itu maka dia tidak akan disayangi. La yarham, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak punya kasih sayang terhadap anak-anak kecil maka dia itu tidak disayangi. Begitu juga kata Rasulullah dalam hadis, barang siapa yang tidak memiliki sifat kasih sayang maka dia tidak akan disayangi oleh penduduk langit. Atau kama jaa fil hadis. Yang ketiga adalah wa ya'rif li alimina haqqa, dan ini sisi pendalilan ya, yang menjadi dalil itu kalimat ini di bab ini ya, yaitu apa? Bukan termasuk umatku orang yang tidak mengenal hak-hak orang alim dari kami. Orang alim itu punya hak ya, walaupun dia lebih muda atau dia seumuran, dia punya hak. Tidak boleh dibohongi, tidak boleh dikhianati, tidak boleh disia-siakan. Mengkhianati orang alim lebih tinggi, lebih besar dosanya dari mengkhianati berandal di pasar. Beda. Kenapa? Kedudukannya ya beda. Kedudukannya beda. Membohongi orang alim itu lebih besar hukumannya ketimbang membohongi para preman di jalan raya. Beda. Karena apa? Karena kedudukannya beda. Membohongi wakil-wakil Allah di permukaan bumi. Membohongi orang alim itu, mengkhianati orang alim itu sama dengan mengkhianati dan membohongi wakil-wakil Allah di permukaan bumi. Kenapa? Karena orang alim itu adalah wali-wali Allah di permukaan bumi. Yang barang siapa yang menyakiti mereka, berarti dia telah Allah telah mengumumkan perang atas dirinya. Ya. Dan orang yang berperang dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah menang. Tidak akan pernah menang.
Nah, di sini juga menunjukkan kepada kita bahwa tiga perkara ini merupakan dosa besar. Tiga perkara ini merupakan dosa besar karena ciri-ciri dosa besar itu salah satunya dikeluarkan dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, laisa min ummati, bukan dari umatku. Berarti dikeluarkan dari umat Rasulullah, menunjukkan bahwa perkara itu dosa besar. Yaitu apa? Perkara orang yang tidak menghormati orang tua, orang lebih dewasa, tidak menyayangi anak-anak kecil, dan apa? Tidak memahami, tidak mengerti apa? Hak-hak orang alim. Nah, kemudian kata Syekh Salim bin Id al-Hilali hafidhana wa hafidhahallah, diriwayatkan dari Abdullah bin Bashar radhiyallahu taala anhu, dia berkata, sungguh aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kunta fi qaumin isyrina rajulan aw aqalla aw aktsar fatasaffahta wujuhahum falam tara fihim rajulan yuhabu fillah fa'lam annal amra qad raqqa. Ya. Waduh, ini bahaya lagi hadisnya. Ya, lebih bahaya ini. Ya, kata Rasulullah, idza kunta fi qaumin isyrina rajulan aw aqalla aw aktsar. Ya. Jika engkau itu berada di suatu kelompok yang jumlah mereka itu 20 orang atau lebih kurang dari itu atau lebih banyak dari itu, fatasaffahta wujuhahum falam tara fihim rajulan yuhabu fillah fa'lam annal amra qad raqqa. Lalu engkau periksa wajah-wajah mereka, ya, engkau lihat wajah-wajah mereka, falam tara fihim rajulan yuhabu fillah, ya, dan apa, jika engkau tidak melihat ada seorang pun di antara mereka yang diikuti karena Allah, yuhabu, ini ditakuti, ya, dia punya wibawa, jadi dia ditakuti, dia disegani. Lalu engkau tidak melihat di antara 20 orang itu atau lebih banyak atau lebih sedikit dari itu, engkau tidak melihat ada seseorang dari kelompok itu yang disegani karena Allah. Fa'lam annal amra qad raqqa. Maka ketahuilah bahwa agama ini telah rusak. Agama telah apa? Rusak. Karena memang apa? Tidak ada orang yang disegani karena Allah. Tidak ada orang yang disegani karena Allah, berarti tidak ada orang yang mempunyai apa? Ada orang yang manusia sudah tidak lagi memperdulikan orang-orang yang punya kedekatan di apa? Dalam hal agama. Orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang alim di antara mereka sudah tidak dihargai lagi, sudah tidak disegani, ya. Ya, cenderung orang-orang yang punya ilmu atau punya jabatan-jabatan keagamaan dijadikan sebagai alat politik, ya, sehingga tidak punya wibawa. Orang alim tidak punya wibawa, ya, syukur-syukur kalau alim, ya, sekedar tokoh masyarakat di sebuah kampung sudah tidak punya wibawa, alamat binasa. Agama ini sudah hancur, sudah rusak, sudah rusak. Artinya kiblat manusia itu sudah bukan untuk perkara agama lagi, tapi kiblat manusia itu sudah kepada perkara apa? Keduniaan. Sehingga orang yang punya agama itu tidak dipandang, tidak disegani. Ya, paling-paling mereka butuh kalau mau jadikan alat politik, ya, mau kampanye atau mau bikin pesta, ya, di depan rumahnya, ya, itu biasa-biasa saja. Orang alim sudah nggak punya gaung untuk mengatakan tidak boleh, ini maksiat. Anda bikin pesta joget satu malam itu berapa ribu ratus orang yang minum khamar pada malam itu. Anda bikin pesta joget pada malam itu berapa drum sopi yang laku, ya, di sebuah negeri itu. Dan Anda tokoh agama tidak mengingkari. Anda tokoh agama tidak mengingkari. Ini alamat kebinasaan. Sudah Anda punya wibawa. Ini bahaya.
Maka dari itu, ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, orang-orang beriman itu punya sifat ya. Nah, orang beriman itu punya sifat dan dia berpegang teguh dengan sifatnya itu, maka dia punya kewibawaan. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Surat Al-Anfal ya. Allah katakan innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ini sifat mereka yang pertama. Yaitu sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila ya disebutkan nama Allah kepada mereka, wajilat qulubuhum, bergetarlah hati-hati mereka. Sifat mereka yang pertama. Ini kita orang baca ayat-ayat tentang adab Allah bagi kita biasa saja. Baca ayat-ayat tentang neraka biasa. Ada orang ceramah tentang neraka kita ketawa-ketawa. Padahal apa? Dulu orang-orang soleh kalau ingat neraka pingsan, ya, pingsan. Imam Syafi'i rahimahullah itu pernah ya beliau memintakan salah seorang sahabatnya untuk membaca Al-Quran kepada beliau. Itu pas baca sampai di ayat-ayat yang berbicara tentang hari kiamat, itu beliau gemetar, keringatan, pingsan. Ya, pingsan. Ini kita bicara tentang neraka, orang ketawa-ketawa, ada lucu-lucunya. Ya, ini neraka bukan seperti yang kita bayangkan. Nah, orang-orang beriman itu innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila dibacakan kepada mereka, disebutkan kepada mereka nama Allah, maka bergetarlah hati-hati mereka. Maka masing-masing orang bisa tahu keadaan dirinya. Apakah masih ada ya rasa takut, getaran, ketakutan itu ketika dibacakan nama Allah, dibacakan ayat-ayat tentang kiamat, tentang hari dahsyatnya neraka, tentang siksaan kubur misalnya. Masih adakah getaran itu di hatinya apa tidak? Ini dia lebih tahu tentang dirinya. Dan yang kedua adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini yang kedua. Yang kedua adalah apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka bertambahlah keimanan mereka. Ini orang beriman. Tapi orang di zaman sekarang ini kalau antum bacakan kepada dia ayat-ayat Al-Quran, dia bilang, tapi ini kan ada, dulu saya punya tete wasiat bukan begitu, ya. Dulu saya punya bapak bilang bukan begitu, ya. Oh, orang ini hebat, orang ini dia tahu sejarah dulu tanam pohon beringin ini di sini. Jadi kehebatannya itu tanam pohon beringin. Oh, dulu kita punya moyang-moyang tanam pohon beringin waktu peletakan batu pertama kota Masohi. Ini punya karamah pohon beringin ini. Kalau saya berdiri lurus dari sini, maka ini ada suatu keajaiban tertentu. Tidak ada dalam Islam. Itu kesyirikan kepada Allah. Ya. Kalau kita bacakan kepada dia ayat-ayat Allah, dia anggap biasa saja. Tapi kalau kita ceritakan kepada dia tentang kesaktian-kesaktian di Gunung Murkele misalnya, kata dia, saya pun bulu badan berdiri. Saya rasa mau terbang. Kalau kita ceritakan kepada dia kesaktian-kesaktian dari gunung misalnya, dari laut, wah, dia rasa seolah-olah hebat. Tapi kalau kita bacakan kepada dia ayat-ayat Allah, tidak ada masalah, biasa, tidak ada terbersit sedikit pun kepatuhan terhadap ayat Allah, itu tidak ada. Bahkan dia cari 1001 alasan untuk membantah ayat-ayat Allah itu. Ya, tapi sekarang kan kami begini, sekarang kan kami begitu. Nah, padahal ini apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang beriman itu adalah yang pertama, apabila disebutkan nama Allah kepada mereka, maka bergetarlah hati-hati mereka. Yang kedua, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambahlah keimanan mereka. Itu orang beriman. Itu orang beriman. Kita di sini subhanallah, adzan maghrib orang biasa saja, adzan subuh orang biasa saja, adzan duhur orang biasa saja, adzan asar orang biasa saja. Tapi kalau pakai sanafa, kaemberan di kepala, rasanya dia paling hebat.
Padahal itu agama tidak merestui, itu tidak masuk di alam kubur, nggak ditanya itu. Anda punya kain berang berapa lapis, ya, dari tanya, ya. Dan itu bukan lambang keimanan, bukan lambang keimanan. Lambang keimanan itu apabila dibacakan ayat-ayat Allah bergetar hati. Yang kedua apabila dibacakan disebutkan nama Allah bergetar hati. Yang kedua apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanan. Yang ketiga wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka, bersandar kepada Rabb mereka, menyandarkan harapan mereka kepada Allah Jalla wa ala. Lah kita ini bersandar kepada apa? Bersandar kepada penjaga gunung, bersandar kepada apa, orang-orang yang sudah mati katanya dia bisa datang lagi keluar dari kubur, dia lolos dari penjagaan malaikat, berarti ya dia bisa masuk keluar alam bebas. Ya, orang sudah mati, sudah ada di alam barzakh, itu dia bisa kembali lagi ke alam dunia untuk lihat-lihat kita. Berarti orang ini bisa seenaknya pindah dari alam barzakh ke alam dunia. Seperti kita pergi ke Jakarta, Ambon, Jayapura, enak sekali bisa pindah-pindah alam seenak hati. Ya, orang sudah masuk di alam barzakh tidak mungkin lagi kembali kepada alam dunia. Tidak ada roh yang ketika seorang itu dia sudah meninggal, roh sudah dicabut dari jasadnya. Itu perjalanan roh dibawa dari ketika dicabut roh itu dari jasad seorang hamba, itu datang malaikat menjemput roh itu. Kalau seandainya itu adalah roh orang mukmin, maka malaikat akan datang dengan pakaian yang putih, baju yang putih, kapas yang sangat putih, minyak wangi yang sangat harum, menjemput roh itu lalu bawa ke langit. Sampai di pintu langit yang pertama, maka dimintakan bukakan pintu langit, maka malaikat penjaga langit dunia itu berkata, siapa ini? Dikatakan adalah hamba Allah bin hamba Allah bin hamba Allah. Dikatakan ya inilah dia diperintahkan untuk apa? Kami diperintahkan untuk bukakan ini pintu untuknya. Kemudian mereka antarkan roh itu lagi datang ke alam kubur, di mana jasad itu dikuburkan di situ. Lalu begitu jasad itu dikuburkan, roh itu dikembalikan dari langit, diantar sama malaikat sampai di alam kubur, dimasukkan lagi roh itu ke dalam jasad tersebut, maka jasad yang tadi sudah mati itu sudah ada di liang lahat itu dia bangkit, didudukkan lagi oleh dua orang malaikat dan ditanya dengan tiga pertanyaan, man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuk. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Maka dari itu ketika orang dikuburkan itu jangan langsung pulang. Begitu orang dikuburkan sudah ditutup semua itu langsung apa kata Nabi, doakan kepada saudara kalian ini sabat itu keteguhan supaya dia bisa menjawab pertanyaan alam kubur itu. Ya, karena apa? Karena dia sekarang sedang ditanya. Begitu. Sudah ada di alam kubur, ketika roh dikembalikan ke jasad di kubur itu, maka ketika itu jasad itu dia bangkit, dia hidup lagi, tapi dia hidup dengan kehidupan barzakhiyah. Ya, ini hidup dengan kehidupan alam barzakh. Dia tidak bisa keluar dari alam barzakh itu balik lagi ke dunia, tidak bisa, seenaknya saja bola-balik alam. Nanti lama-lama dia bisa pergi ke surga, lama-lama bisa pergi ke neraka, ada-ada saja. Orang masih hidup nggak sakti, begitu mati lebih sakti. Aneh, tidak ada, itu tidak ada dalam Islam. Itu dalam animisme ada, dalam agama Hindu reinkarnasi ada, tapi dalam Islam tidak ada. Jadi orang kalau sudah berpindah alam ke alam barzakh, dia tidak akan keluar lagi ke alam dunia, tidak ada. Tidak ada orang bisa pindah-pindah alam sesuka hati dia, tidak ada dalam Islam. Ya, nah, yang ada itu siapa? Yang ada itu iblis. Iblis menjelma untuk menipu manusia. Seandainya ada, maka itu apa? Iblis menjelma untuk menipu manusia. Tapi manusia rohnya sendiri tidak ada, sedang terkurung di alam barzakh untuk menerima siksa kubur atau menerima nikmat kubur. Seandainya dia bisa keluar dari alam barzakh, berarti dia bisa lolos dari kenikmatan atau siksa kubur. Malaikat mau siksa dia di kuburan, dia ada pergi balik lagi ke dunia, berarti nggak jadi disiksa. Tunggu dulu dia balik dari dunia baru disiksa lagi. Kan aneh, tidak bisa. Maka dia di alam kubur itu dia mendapatkan nikmat kubur dan adab kubur sepanjang hari sampai hari kiamat. Kalau dia bisa keluar dari situ berarti nanti dia lolos. Dia lolos dari siksa kubur atau dari apa? Adab kubur. Gak benar, itu gak benar.
Tidak ada dalam keyakinan Islam. Maka dari itu apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ciri orang yang beriman itu bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah. Kenapa? Karena dia tidak bersandar kepada satu kekuatan pun selain daripada kekuatan Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu kalimat yang disebutkan oleh para nabi, ya, kalimat-kalimat yang disebutkan oleh para nabi dan merupakan prinsip hidup mereka, itu adalah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, Nabi Allah Ibrahim ketika hendak dilemparkan ke dalam api, malaikat datang untuk memberikan tawaran, tapi apa dia katakan? Hasbunallahu wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah aku, Allah bagiku, ya, dan Allah adalah sebaik-baik penolong bagiku. Jadi dia tawakalnya kepada Allah. Padahal malaikat waktu itu katakan, ya Ibrahim, kalau kami diperintahkan oleh Allah untuk padamkan api ini kalau engkau mau. Kalau engkau mau, perintahkan kami padamkan. Kata Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq di Gua Hira, itu kalimat yang diucapkan adalah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Begitu juga para sahabat ketika ditakut-takuti oleh orang-orang musyrik, orang-orang munafik, bahwa orang-orang musyrik sudah berkumpul dengan bala tentara yang begitu banyak, pasukan yang begitu banyak, peralatan-peralatan perang yang begitu banyak. Apa kata mereka? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah Allah bagi kami dan Allah adalah sebaik-baik tempat bergantung dan berlindung bagi kami. Jadi wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Allah. Mereka bersandar kepada Allah, bukan bersandar kepada kesaktian-kesaktian, bukan bersandar kepada penghuni-penghuni gunung, bukan bersandar kepada penghuni-penghuni laut, penjaga-penjaga kali dan seterusnya. Yang itu adalah apa? Itu adalah jin yang untuk menipu manusia. Untuk menipu apa? Menipu manusia. Sebab itu 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab itu apa? Salah satu sifat mereka adalah la yarkuna wa la yastarkun. Mereka tidak meruqyah dan tidak meminta ruqyah. Kemudian mereka apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Ya. Mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Nah, ini ciri orang-orang yang beriman. Kemudian mereka memperkuat keimanan mereka itu dengan apa? Dengan melakukan amal saleh. Apa amal salehnya? Amal salehnya alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Dua. Amalan yang bersifat pribadi dan amalan yang bersifat umum. Apa amalan yang bersifat pribadi? Alladzina yuqimunas salah, yaitu orang-orang yang sholat. Kemudian apa? Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menafkahkan, menginfakkan sebahagian dari apa yang kami rizkikan kepada mereka. Jadi mereka itu melakukan amalan yang bersifat pribadi dan amalan yang bersifat umum. Maka orang-orang yang beriman, yang bertakwa, itu orang-orang yang paling memikirkan kemaslahatan orang lain. Ya. Ciri orang beriman itu dia paling memikirkan kemaslahatan orang lain. Seandainya kalau kemaslahatan dirinya sendiri sudah cukup, ngapain repot-repot mikir kemaslahatan orang lain. Tapi itulah bagian dari keimanan, bagian dari kesempurnaannya iman. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hakikatnya salah seorang di antara kalian itu tidak beriman sampai dia mencintai kepada saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Dia cintai kebaikan untuk dirinya, maka kebaikan itu pula yang harus dia cintai ada pada saudaranya. Jadi orang yang beriman itu orang yang paling memikirkan kemaslahatan orang lain. Dia paling resah, ya, dia paling sedih kalau dia melihat saudara-saudaranya itu berada dalam apa? Penyimpangan, berada dalam kesesatan, berada dalam kelalaian. Dia pikirkan kemaslahatan mereka. Kenapa? Karena itu bagian dari keimanan. Sebab itu apa? Islam itu dia mengajarkan kita supaya bukan hidup sendiri-sendiri, tapi hidup itu memperbaiki lingkungan di mana kita itu berada sekemampuan kita. Sebab itu di sini dikatakan
Orang-orang yang beriman itu selain mereka memiliki sifat ini, 3 sifat ini, yaitu apabila disebutkan nama Allah bergetar hati mereka, apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah iman mereka, dan mereka itu hanya bergantung kepada Allah saja, maka mereka susul keimanan mereka ini dengan melakukan amalan yang bersifat pribadi dan melakukan amalan yang bersifat umum, yaitu apa? Mendirikan sholat dan menginfakkan rizki yang Allah berikan kepada mereka. Nah, kalau orang beriman memiliki sifat yang begitu terpuji, tentunya mereka punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah, ya. Karena mereka punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah, maka tidak pantas dan tidak layak untuk mereka disia-siakan, dilecehkan dan seterusnya. Tidak pantas. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat selanjutnya, ya. Dalam ayat selanjutnya itu Allah sebutkan, setelah Allah sebutkan orang beriman sifatnya 3, kemudian melakukan 2 amalan, yaitu salat dan infak. Lalu apa kata Allah? Allah katakan berikutnya, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Apa? Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman, ya. Benar-benar apa? Beriman. Apa lalu apa? Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka mempunyai derajat yang tinggi di sisi Rabb mereka, dan bagi mereka ada ampunan dari Allah serta ada rizki yang mulia. Subhanallah. Setelah Allah sebutkan orang-orang beriman ciri-cirinya, maka Allah sebutkan keutamaan mereka. Apa keutamaan mereka? Pertama, itulah orang beriman yang benar. Yang kedua, ada ampunan dari sisi Allah untuk mereka. Yang ketiga, mereka itu Allah siapkan bagi mereka rizki, kenikmatan, ya. Allah siapkan bagi mereka kenikmatan. Jadi orang beriman itu tidak terlalu risau dengan kehidupan dunia. Karena dalam kehidupan dunia ini tidak ada perkara yang paling besar, tidak ada. Perkara yang paling besar itu bagaimana seseorang bisa menjawab pertanyaan para malaikat di kubur. Itu yang paling besar. Karena apa? Karena mati itu bukan selesai, bukan akhir dari perjalanan hidup seseorang. Mati itu berpindah alam saja, tapi belum selesai perjalanan hidup. Perjalanan hidup itu akan berakhir di 2 tempat. Apa di surga, apa di neraka, itu baru akhir. Kalau belum sampai di surga atau belum sampai di neraka, itu belum akhir. Oh ya, itu kan sudah mati Ustaz. Nah, mati itu perpindahan alam, belum selesai perjalanannya. Belum apa? Belum selesai perjalanan hidupnya. Maka kasihan orang kalau meninggal belum pernah sholat, ya. Kasihan. Dia katakan dirinya beriman, tapi tidak pernah sholat. Lalu bagaimana bukti keimanannya? Ya, bagaimana bukti keimanannya? Nah, kalau menurut para ulama, ya, menurut jumhur ulama, orang yang tidak pernah sholat itu kalau dia meninggal tidak disolati. Tidak disolati. Dan tidak dikuburkan di pemakaman muslim. Tidak dikuburkan di pemakaman muslim. Kenapa? Karena dia tidak sholat. Nah, jumhur ulama mengatakan orang yang tidak sholat itu dia apa? Murtad. Dia murtad. Nah, Rasulullah mengatakan apa? Al-ahdu bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian pembeda antara kita dan mereka orang-orang kafir itu sholat. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia kufur. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia apa? Kufur. Nah, ini bahaya. Nah, coba antum bayangkan, Allah sebutkan ciri orang yang beriman itu dengan sholat. Dengan apa? Sholat. Di sini Allah sebutkan, yaitu apa? Mereka di sini apa? Alladzina yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang menegakkan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dia itu peduli kepada lingkungan sehingga kelebihan rizki yang Allah berikan kepadanya itu dia infakkan. Itulah orang-orang beriman yang sebenar-benarnya. Kalau dia orang beriman yang sebenar-benarnya, apa faedahnya? Faedahnya lahum darajatun inda rabbihim. Mereka punya derajat yang tinggi di sisi Rabb mereka. Kemudian wa maghfiratun, dan bagi mereka juga Allah siapkan ampunan. Kemudian apa lagi? Wa rizqun karim, dan bagi mereka ada rizki yang mulia. Ada apa? Rizki yang mulia. Nah, begitu pula di dalam surat Taha Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yatihi mu'minan qad amila shalihat fa ulaika humud darajatul ula."
Barang siapa yang datang menghadap Rabbnya dalam keadaan beriman dan dia telah melakukan amal saleh, faulaika lahumud darajatul ula, maka bagi mereka derajat yang tinggi. Sisi pendalilan pendalilannya adalah bahwa orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh itu intinya dia punya kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Dia punya kedudukan yang tinggi. Jadi agama memberikan dia porsi yang tinggi. Agama memberikan dia porsi yang besar. Agama mendudukan dia pada kedudukan yang tinggi. Nah, kalau agama memberikan dia kedudukan yang tinggi, maka kedudukannya itu harus dijaga, harus dihormati, harus hak-haknya harus dipelihara, kemudian dia harus dimuliakan dan seterusnya. Tidak boleh dilecehkan, nggak boleh diabaikan. Apalagi kalau tidak didengar sama sekali, tidak boleh. Kenapa? Karena Al-Quran memberikan kepada dia posisi yang tinggi. Harus didengar, harus dipatuhi. Kenapa? Mematuhi dia adalah bagian daripada mematuhi syariat. Artinya apa? Ya kalau Allah berikan dia posisi yang tinggi, maka mematuhi dia sama halnya dengan menjaga hak-hak yang Allah berikan kepadanya. Begitu pula di dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azim darajatin minhu wa maghfiratu wa rahmah. Sama ayatnya. Allah menjanjikan pahala yang baik ya. Bagi apa? Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad di atas orang-orang yang tidak berjihad, yaitu ajran 'azima, pahala yang besar. Darajatin minhu, mereka punya derajat yang tinggi ya, di sisi Allah, wa magfiratan wa rahmah, dan ada ampunan bagi mereka serta rahmat bagi mereka. Sebab itu ada satu kisah begini, suatu ketika Umar bin Khattab itu perintahkan anaknya itu Ibnu Umar ya. Ibnu Umar itu suatu ketika Umar bin Khattab kirim pasukan perang. Lalu pasukan perang itu belum kembali, Umar bin Khattab tunggu mereka di perbatasan kota Madinah. Tunggu, besok datang lagi tunggu, kapan kembali? Di hari-hari mau kembalinya para mujahidin dari medan perang. Ya, sampai setiap ada orang yang singgah ditanya, bagaimana kondisi, apa kalian bertemu dengan pasukan ini begitu. Sampai akhirnya Ibnu Umar katakan, ya Bapak, ya abati, wahai bapakku, ya pulang saja, tunggu mereka nanti di rumah. Biarlah saya tunggu mereka di sini. Atau kalau nggak mau sama sekali, ya paling kurang saya harus temani Anda untuk menunggu mereka di sini. Kata Umar bin Khattab, pulanglah, kau pulang. Dia bilang, dah, saya harus menemani engkau di sini untuk menunggu mereka. Kata Umar bin Khattab, pulang. Kalau engkau tidak pulang, berarti engkau melakukan dua kemaksiatan. Ya, kemaksiatan yang pertama adalah engkau memaksiati perintah bapakmu. Dan yang kedua adalah engkau memaksiati perintah Amirul Mukminin. Ya, artinya apa? Dia punya kedudukan. Dia punya kedudukan sebagai Amirul Mukminin. Ya, orang yang yang bertakwa di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka di situ ada kedudukan ya, ada kedudukan yang tinggi. Maka begitu pula dalam semua hal ya. Seorang pemimpin, dia punya ketakwaan, orang tua dia punya ketakwaan, maka dia punya dua keutamaannya sebagai orang tua dan keutamaannya sebagai orang yang bertakwa, orang saleh, orang alim. Begitu juga kalau dia seorang suami, dia punya kedudukan sebagai suami, dia punya kedudukan sebagai orang alim, dia punya dua hak. Memaksiati dia itu memaksiati dua hak Allah Azza wa Jalla. Memaksiati hak suami dan itu berat, itu aja udah berat. Apalagi tambah lagi yang kedua memaksiati hak orang alim, maka bahaya, sangat bahaya ya, memaksiati orang-orang yang telah Allah berikan kepada mereka amanah untuk mengemban agama Allah Azza wa Jalla. Nah, demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Kalau kita sebutkan hadis-hadis Nabi dalam bab ini banyak sekali ya, dalam hadis tentang hak-hak orang alim itu, maka hak-hak orang alim itu jangan diremehkan ya, jangan diremehkan. Melanggar hak orang alim itu sama dengan melanggar bagian daripada ketetapan syariat Allah Azza wa Jalla. Walaupun memang terkadang seorang alim itu dia mungkin ya karena tawadhu ya, dia tidak tuntut dihormat ya, dia malah bergaul ya, dia
biasa saja. Tetapi meskipun demikian, dia itu tetap punya hak. Dia tetap punya hak. Selama apa? Selama masih melekat pada dirinya ketakwaan dan kealiman itu. Ya. Sampai kapan haknya itu dicabut? Ya haknya itu dicabut sampai dia menyimpang. Dia menyimpang dari ketakwaannya, dia menyimpang dari keilmuannya. Barulah hak-haknya itu dicabut. Ya. Selama tidak, maka melekat pada dirinya hak-hak yang harus dihormati, hak-hak yang harus dipatuhi. Taib ilakhuna ya ikhwan, naktafi bihadzal dars, kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini insyaallah taala. Mausu'atul manahi asy-syar'iyyah yang ke-25 ya. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.